Pengumuman. Boleh dibantu slide-nya? Oke, mungkin teman-teman dari perniagaan pasti melihat ada beberapa wajah yang asing ya. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari GKI Kayu Putih dalam rangka pertukaran pelayan. Nah, saya akan bacakan list pelayanan hari ini. Pembicara kita hari ini ada Bapak Pendeta Lukas Suprastowo, kemudian dari Liturgos ada Sharon dari GKI Kayu Putih. Untuk pemusik ada Christian, Gideon, Ezra, dan Mikael dari GKI Kayu Putih juga. Kemudian singernya ada Kartika, Valentia, Anggian, dan Get Zolwin dari GKI Kayu Putih. Maaf bila ada nama yang salah disebut ya. Oke, kemudian Wartalisan Andes ada saya. Kemudian perlengkapan slide ada Ko Dani dan Ciesika. Kemudian untuk penyambutan ada Malvin dan Hansel. Ada lagi mungkin pengumumannya? Oke, kalau tidak ada, saya juga mau kasih tahu bahwa hari ini kita kedatangan teman-teman dari kelas katekisasi. Jadi selamat datang buat teman-teman dari kelas katekisasi dan selamat beribadah. Sebelum kita mulai ibadah, saya mengajak teman-teman untuk bersaat teduh. Bersaat teduh dimulai. Selamat siang teman-teman. Agak lemes ya. Selamat siang teman-teman. Oke, mantap semangatnya nih. Aku mungkin mau mengundang teman-teman untuk yang duduknya di belakang, kita isi dulu kali ya kursi-kursi di depan supaya nanti teman-teman yang terlambat itu bisa duduk di belakang gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin di belakang boleh agak maju yuk ke depan, kita isi dulu di bagian depannya ya. Oke, terima kasih yang udah mau pindah. Oke, teman-teman hari ini kita mau kembali beribadah, kita mau kembali datang ke hadirat Tuhan. Karena itu saya mau mengundang teman-teman untuk masuk ke dalam saat teduh pribadi. Kita boleh tundukkan kepala kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau kembali lagi merenungi dari begitu banyak kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk kita. Tapi apakah kita sudah meluangkan waktu untuk Tuhan? Dari 1 minggu yang lalu setelah teman-teman mungkin minggu lalu beribadah, adakah waktu yang teman-teman berikan untuk Tuhan? Teman-teman, dia gak pernah lupa sama kita. Tapi mungkin kadang kita yang lupa sama Tuhan. Oleh karena itu saat ini teman-teman diberikan waktu, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita bawa dalam doa saat teduh kita. Teman-teman, Tuhan gak pernah berhenti untuk sayang saya dan teman-teman. Dia gak pernah berhenti rasa sayang dia dan kebaikan dia buat diri kita, buat hidup kita. Tapi malah kita yang lupa Tuhan.
Kita nggak mau berdoa, kita nggak mau saat teduh karena merasa sibuk. Karena itu saat ini mari kita bawa hati kita ke hadirat Tuhan. Mari kita katakan, I love you. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Kasih Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari kita angkat puji hari ini sebagai bentuk sagu saat teduh kita masing-masing. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'll surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tuhan, inilah kami anak-anak Tuhan yang mau datang ke hadirat Tuhan. Bapak, mungkin dalam 1 minggu ini kami lupa meluangkan waktu untuk Tuhan.
Kami lupa saat teduh, kami gak berdoa, kami gak bersyukur Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau persembahkan waktu ini. Kami mau belajar firman Tuhan, kami mau dengar apa yang Tuhan mau kami lakukan. Biarlah Roh Kudus boleh berperan atas kami. Biar Roh Kudus boleh membuat kami mengerti Tuhan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Oleh karena itu kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang Komisi Pemuda GKI Perniagaan. Shalom. Salam kenal ya teman-teman. Hari ini kita mau katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia gak pernah tinggalin saya, dia gak pernah tinggalin teman-teman. Oleh karena itu kita mau bersuka cita dan memuji Tuhan hari ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik. Dia selalu ada buat diri teman-teman dan buat diri saya sendiri. Kita mau katakan bahwa Allah kita sungguh baik dari sekarang sampai selamanya. Allah baik, Dia baik bagiku. Mari dengan bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa Allah kita baik, kita mau bersyukur atas berkat-Nya. Pemuda harus semangat ya. Katakan, oh giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang, Ku masuki gerbangnya. ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Saya mau mengajak kita setelah ini kita mau nyanyi secara bergantian ya. Dimulai dari jemaat yang wanita dulu, setelah itu baru jemaat pria. Kita mau lihat nih semangat dari teman-teman KP GKI Perniagaan. Harus semangat ya. Dimulai dari jemaat wanita dulu. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Jemaat pria. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersama-sama. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai teman-teman sekalian. Jemaat dipersilahkan duduk. Sebagai kaum muda tentu kita kayaknya nggak asing ya sama istilah love language. Mungkin pada tahu ya istilah love language ya. Love language sendiri kan merupakan kalau bahasa Indonesianya itu merupakan bahasa cinta. Jadi mungkin kalau belum ada yang belum tahu love language atau bahasa cinta ini itu adalah bagaimana cara seseorang mengekspresikan rasa sayang ya. Biasa ini sama pasangan sih ya, mungkin ini akrab lah kalau di
pemuda-pemuda tuh love language pasti pada tahu ya. Nah untuk love language sendiri atau bahasa cinta itu ada 5. Ini menurut sumber yang saya baca itu ada 5. Dan salah satunya adalah receiving gift. Mungkin pada tahu ya receiving gifts. Jadi love language atau bahasa cinta jenis ini itu adalah ketika seseorang itu merasa sangat dicintai, dia merasa sangat senang ketika dia diberikan sebuah hadiah gitu ya. Gak perlu yang hadiahnya harus wow gitu. Biasanya mereka bahkan kalau kita bikin sendiri, terus misalnya pasangan kita punya bahasa cinta tersebut, dia akan merasa senang karena dia merasa dicintai. Nah, bahasa cinta receiving gift ini atau menerima hadiah, saya rasa hampir dimiliki ya sama kita semua gitu ya. Walaupun mungkin sebenarnya nggak dominan. Jadi menerima hadiah itu saya yakin pasti setiap kita itu punya bahasa cinta ini. Karena siapa ya yang nggak seneng dikasih hadiah, dikasih gift gitu, siapa yang nggak seneng ya. Nah teman-teman sadar nggak sih kalau Tuhan Yesus tuh so sweet banget loh sama kita. Dia sudah siapkan kita dan memberikan kita masing-masing sebuah gift atau dalam bahasa Alkitabnya adalah karunia roh, spiritual gift seperti tema kita pada hari ini ya. Nah cerita dikit, saya itu punya temen, dia punya pacar, terus teman saya ini tuh diberikan, kalau teman-teman tahu Lego bunga, mungkin tahu ya, jadi ini tuh Lego berbentuk bunga dan dia itu harus dirakit. Nah yang lucunya teman saya ini pas dapat itu dia seneng, dari pacarnya dia seneng. Tapi dia bilang ke saya dia nggak suka ngerakit dan dia nggak tahu caranya merakitnya. Karena saya juga nggak tahu tapi yang dia dapat itu belum jadi harus dirakit lagi ya. Nah terus akhirnya karena dia memang orangnya juga nggak suka explore ya, mencari tahu. Terus akhirnya ya udah hadiah itu didiemin aja dan nggak jadi apa-apa. Sama seperti hari ini teman-teman. Hari ini kita tidak hanya akan belajar terkait spiritual gift atau karunia rohani yang dimiliki atau diberikan Tuhan. Tapi hari ini kita akan belajar bagaimana teman-teman bisa menggunakannya sehingga karunia roh dari Tuhan itu bisa digunakan khususnya untuk mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama. Karunia rohani sendiri adalah sesuatu yang baik dari Tuhan. Namun yang terpenting adalah mengetahui bagaimana kita dapat mengasihi satu sama lain. Seperti yang dikatakan pada Korintus, seberapa banyak karunia yang Tuhan berikan untuk kita, tapi apabila kita tidak punya kasih, itu tidak akan ada gunanya. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Tuhan memberikan waktu teman-teman dan saya untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan kepala kita masuk ke dalam doa pribadi. Mungkin kadang kita sebagai anak Tuhan, di tengah berbagai macam badai kehidupan, membuat kita lupa untuk mengasihi sesama kita. Kita cenderung fokus sama masalah kita, diri kita, dan akhirnya kita nggak mengasihi sesama kita.
Kita kadang gak lihat kalau Tuhan, kasih Tuhan itu gak pernah berhenti untuk kita. Tapi kitanya yang berhenti mengasihi Tuhan. Kitanya yang berhenti mengasihi sesama kita. Atau mungkin kadang standar-standar yang dibentuk dunia ini membuat kita gak sayang sama diri kita sendiri. Kita gak terima diri kita sendiri. Mari teman-teman kita bawa ke dalam doa pengakuan dosa kita. Tiada yang mengenal diri kita melebihi Tuhan Yesus yang mengenal diri saya dan teman-teman. Lebih dari Bahkan dia tahu isi pikiran saya dan teman-teman. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Bahkan kadang kita gak perlu ucapin itu, tapi Tuhan tahu. dari si Tapi sekarang kita yang kadang lupa sama Tuhan. Dia gak lihat teman-teman masa lalu kita seperti apa. Atau bagaimana kita menyakiti hati Tuhan. Tapi dia tetap memilih saya dan teman-teman untuk dipulihkan. Tuhan siap mengubahkan hati teman-teman dan saya. Bagi kita yang mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, kini aku percaya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Mari kita angkat pujian ini sebagai bentuk pengakuan dosa kita. Tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari dengan bangkit berdiri, kita mau katakan Hosana. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
Bapak, inilah pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan. Ampunilah setiap kesalahan kami, perbaruilah hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, berita anugerah telah tersedia bagi kita. Mari kita menerimanya dari Mazmur 116 ayat 5-7 yang akan saya bacakan. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah tetapi diselamatkannya. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk memberikan salam damai. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Di dalam kita bersiap menyambut sabda firman-Nya. Terima kasih Allah untuk siang hari ini, berkat-Mu, kasih karunia-Mu, Engkau nyatakan kepada setiap kami. Kami percaya ketika Tuhan masih menganugerahkan kehidupan dengan segala keberadaannya atas setiap kami, maka juga Tuhan punya rancangan terindah atas kami, dan Tuhan juga taruh sebuah karya dan pelayanan untuk dapat kami wujud nyatakan di tengah dunia ini. Dan kami bersyukur sejenak kami boleh bersekutu dari tempat kami masing-masing. Bersama di tempat ini kami menyatukan hati, memuji dan memuliakan nama-Mu, percaya bahwa nama-Mu dipermuliakan atas puji-pujian kami. Dan saat ini kami juga menyediakan telinga, pikiran dan hati kami untuk Engkau taburi sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus melingkupi kami semuanya, baik yang mengikuti secara onsite maupun online, sehingga kami boleh betul-betul tersapa. Dan terlebih itu sapaan Tuhan menjadi perenungan di setiap langkah kami, dan di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu senantiasa. Siang ini kami hendak bergumul tentang karunia Roh Kudus. Roh Tuhan yang menuntun sehingga kami boleh memahami, dan kami pun boleh menjadi pelaku firman yang setia di dalam setiap keadaan dan di sepanjang masa. Kami siap ya Tuhan untuk menyambut sabda firman-Mu dengan penuh sukacita dan syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi landasan di dalam pemberitaan firman pada siang hari ini, saya mengambil satu perikop dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Saudara-saudara, saya suka dengan teks ini karena dulu ketika sekolah minggu, saya diberikan tugas oleh kakak sekolah minggu untuk menghafalkan perikop ini. Jadi perikop ini menjadi pesan tersendiri dan hari ini hendak jadikan landasan untuk kita menggumuli sabdanya.
1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 saya akan membacakan menggunakan terjemahan baru kedua. Kalau Bapak Saudara masih menggunakan yang lama mungkin ada beberapa kata yang berbeda. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna, begitu juga nubuatan kita tidak sempurna. Namun jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya mendengar tetapi merenungkannya dan setia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat siang. Apa kabar? Baik, saya awali dengan pantun karena saya dari jauh. Belum cakep ya. Dari Klaten ke kota Dari Klaten ke kota Jakarta. Naik kereta, sampailah di sini pukul 3-an. Salam keren untuk pemuda di sini. Jadilah generasi yang berkarunia di GKI Perniagaan. Saya bisa minta. Nggak kenal maka tidak sayang ya. Perkenalkan saya Pendeta Lukas Suprastowo dari GKI Klaten. Ada yang tahu Klaten? Ada di peta, yakin di peta ada. Ya, itu satu kota kecil di antara Solo dan Jogja. Prambanan itu Klaten loh, bukan Jogja. Ya, jadi Prambanan itu Klaten, bukan Jogja. Nah, silahkan mampir ke Klaten. Kalau ke GKI, masyarakat mengenalnya Gereja Jago. Karena itu bangunan tinggalan Belanda, masih ada jagonya di atas, loncengnya masih asli ya. Jadi kalau masyarakat mengenalnya GKI ada, enggak tahu mereka. Kalau Gereja Jago, nah di situ Pak Lukas ada. Ya, saya sudah menikah, saya produktif, anak saya 4. Saya dikaruniai anak 4, puji Tuhan. Dan paling gede sudah SMP kelas 3. Saya dulu seorang engineer, saya arsitek. Saya lulusan Gajah Mada tahun 2024, sempat mengajar di Atmajaya, kemudian bekerja di beberapa NGO, kalau pernah dengar namanya Habitat for Humanity, lembaganya Jimmy Carter, kemudian pernah di USAID, ya, pernah di ASB. 2009 saya mengambil studi teologi, awalnya hanya pengen studi. Untuk apa? Ngejar karir.
Tapi Tuhan melalui gereja Gejayan ketika saya berjemaat di Gejayan, Duta Wacana menelpon, ini orang Gejayan sekolah teologi kok lewat jalur pendeta, bukan pendetaan. Kemudian saya ada percakapan dengan pendeta, saya lewat jalur kependetaan walaupun awalnya tidak punya bayangan menjadi pendeta. Tidak punya karunia. Merasa enggak, aku ini seorang engineer. Dari keluarga tukang juga. Jadi di kepala itu hanya ukuran. Jadi kalau udah begini, ukurannya kayak nempel-nempel begitu. Terus kemudian kalau kuliah, udah ada imajinasi. Tapi kalau pendeta, enggak. Bapak saya itu perintis gereja di Boyolali Barat. Dengan orang-orang Amerika sehingga ada gereja-gereja kecil di sana. Tetapi sekian waktu Bapak ikut melayani, sampai pada akhirnya harus membesarkan anak-anak, ditinggalkan dunia pelayanan itu, dan melihat banyak pendeta yang sengsara, pesan kepada anak-anaknya, sekolah sing pinter kabeh, enggak usah jadi pendeta. Maka ketika saya jalur kependetaan, saya tidak bilang kalau kuliah. Sampai S2 semester berapa, Bapak saya bertanya, kuliah toh? Iya. Tenang Pak, aku tidak minta dana dari Bapak kok, saya kuliah sendiri. Karena sambil kerja waktu itu. Kemudian setelah kependetaan, proteslah dia. Aku sekolahkan kamu tinggi-tinggi di Gajah Mada, arsitek lagi. Kenapa sampai sekarang suka pakai motor? Saya dengar kamu pengen jadi pendeta. Wah, pergulatan besar. Mbok kayak kakakmu itu. Kakak saya arsitek lulusan Sugih Pranoto. Sudah bawa Alphard, ya, rumah sudah punya. Kamu sudah berapa tahun menjadi lulusan arsitek tapi enggak. Masa dengan jadi pendeta? Saya enggak setuju. Ini pergumulan yang tidak mudah Bapak Ibu. Sampai satu ketika ada kakak yang nomor 4 mengatakan, Bapak bersyukurlah ada di antara anak yang mau full menjadi pendeta. Bergumulnya waktu akhirnya berproses di sana. Ya hari ini bertepatan dengan HUT GKI, penyatuan GKI. Yang keberapa ada yang tahu? Ada yang tahu? Aduh, ini HUT GKI keberapa? Ulang tahunnya kemarin, 26 Agustus. 35. Jadi 35 penyatuan dari Tionghoa Kitokowe Jawa Barat, Jateng, Jatim. Ya, menjadi Gereja Kristen Indonesia Klaten, dan hari ini perayaan HUT dirayakan dengan salah satunya adalah pertukaran pelayanan kebaktian. Ya, saya dari GKI Klaten melayani di tempat ini di ibadah remaja dan pemuda. Semoga menjadi berkat. Bapak dan saudara ya, teman-teman ya pemuda ya. Ada seorang bapak pulang dari retret, kemudian dia menemui istrinya dan sharing. Mah, temanku pulang retret itu bisa bahasa roh loh. Loh, bisa bahasa roh gimana? Raba begitu ya. Saya tidak tahu tapi bahasanya kurang lebih seperti itu. Lah bapak dapat karunia roh enggak? Dia bingung, malu, dia mengatakan, sorry mah, saya tidak dapat karunia roh itu, bahasa roh itu. Akhirnya anaknya di samping nyeletuk, Pak, besok kita sama-sama ya. Kenapa? Kita kursus bahasa roh. Pernah mendengar kursus bahasa roh? Saya waktu kuliah di Gajah Mada, di Jogja baru ngetren-ngetrennya bahasa roh. Di salah satu radio swasta itu ada loh. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu berbahasa roh, maka ikutilah kursus bahasa roh di Jalan Gejayan waktu itu. Serius. Pada masa itu memang ada gerakan dan pengajaran seperti itu. Kalau kamu menjadi orang Kristen, merasa belum dipenuhi roh, ya belajarlah sehingga kamu dipenuhi roh. Dan ketika kamu dipenuhi roh adalah ketika kamu bisa berbahasa roh. Bapak Ibu ini real ya. Di sekitar kita gereja berkembang dengan begitu banyak mazhabnya, ya kan? Di GKI Klaten aja yang kota kecil, saya masuk ke FKG, berapa gereja? 180 kabupaten kecil loh. Walaupun gerejanya ini di mana toh? Di belakang GKI. Saya cari di mana sudah pindah, alamatnya masih begitu. Dan beberapa gereja mengajarkan seperti itu dan ini sekarang masuk lagi gereja yang sangat ekspansif begitu ya. Beberapa gereja sudah enggak nyaman dengan keberadaan mereka. Harapan kami welcome lah begitu. Tapi kalau bisa kerjasama lah, tidak harus mendirikan gereja yang baru begitu. Ya kan? Ini kan kritis kita. Kadang-kadang kan gerejanya datang tidak mau bekerja sama dengan gereja yang sudah ada, walaupun mungkin punya pengajaran yang mungkin bagus sih gitu ya. Tapi kalau tujuannya mendirikan gereja, lah itu yang menjadi masalah. Maka saya melalui FKG dan PGI daerah saya katakan gereja harusnya menyuarakan itu. Boleh
silahkan. Tetapi kalau bisa bekerja sama sehingga tidak membuat gereja yang baru dengan pengajaran-pengajaran yang baru. Saya mau menyampaikan begini. GKI dari 3 yang menyatu itu sebagai contoh bahwa gereja kita gereja yang ekumenis, gereja yang berbeda-beda loh Bapak Ibu. Sudah tapi beberapa kekhasan Jabar, Jatim, Jateng itu kerasa sekali. Misalnya ya, Jabar itu masih sinodal ya tak? Misalnya. Pusat orang ngomong gitu kok. Maka ya jangan ada gerakan di bawah. Tapi kalau Jateng karena memang dulu akhirnya adalah gereja menyatu, maka kekhasan di setiap Jumat dihargai. Gitu. Termasuk pengajaran. Ya, termasuk pengajaran. Pernah kita membaca buku Tata Gereja dan Pengajaran GKI? Ada? Belum? Sesekali baca. Karena itu yang akan menjadi semacam pagar untuk kita bisa menjadi orang GKI. Bukan hanya sekedar GKI identitas ya, tetapi memang dasar-dasar GKI kita sebaiknya mengerti. Saya tadi pesan slide, kasih slide saya lupa sampean. Adakah? Ya, berbicara tentang karunia, Bapak Ibu. Apa yang ada dalam benak kita? Ya, sudah dimunculkan nih. Secara pengertian secara umum adalah karunia Roh Kudus adalah hak istimewa, hak istimewa. Ya. Yang diberikan kepada orang-orang yang telah menempatkan iman mereka kepada Yesus, percaya kepada Kristus dan telah dibaptiskan. Maka kalau ada di antara sini yang katekisan, maka memang baptis itu menjadi tanda, ya, menjadi tanda, menjadi stempel di mana nanti kemudian karunia-karunia itu akan dianugerahkan. Kemudian setelah menerima dan percaya kepada Kristus, maka dia akan dibimbing, diberikan ilham untuk melanjutkan kehidupan ini semakin diperlengkapi. Karunia rohani berasal dari roh. Maka akan menjadi pertanyaan diskusi yang tidak mudah ketika punya konsep bahwa karunia itu bisa diupayakan dari bawah. Nah, saya tidak sedang mengajar ya, tetapi bahwa karunia roh itu seperti dalam perumpamaan talenta. Ingat ya perumpamaan talenta ya. Sang Tuhan itu seperti Tuhan yang mau pergi keluar kota, kemudian memanggil semua hamba-hambanya, diberikan kepercayaan sesuai dengan porsinya. Berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk apa? Ya untuk melakukan tugas. Dalam 1 Korintus pasal 12 dan sebelumnya, nanti kalau berbicara tentang karunia, di situ komplit. Paulus menggunakan istilah gereja sebagai tubuh Kristus, Kristus sebagai kepalanya. Tidak boleh terpisah. Ya. Kalau gereja menafikan, meninggalkan Yesus, itu bukan gereja. Gitu ya. Bahwa Kristus adalah kepala, gereja adalah tubuhnya. Tapi tubuh ini terdiri dari berbagai macam bagian tubuh. Berbeda-beda tetapi saling melengkapi. Yang sudah baptis apakah pernah mengalami yang namanya tes karunia? Ada? Di sini ada tes karunia. Kalau dalam katekisasi ada? Di katekisasi saya masukkan itu. Jadi dalam ketika masuk sudah tahapan perjanjian baru tengah, ada tes karunia. Ya. Tes karunia namanya tes ya, seperti tes psikologi, itu hanya alat loh ya. Hanya alat untuk bisa mengetahui sebenarnya saya itu passionnya, awalnya passion ya. Kemudian saya punya karunia seperti apa. Dan karunia itu layak untuk dikembangkan karena itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan. Berbicara tentang karunia, kalau kita bertemu dengan orang-orang karismatik mungkin ya itu tadi, bahasa roh, penyembuhan, nubuat, betul enggak? Sesuatu yang, sesuatu yang, kalau ini udah ada rohnya begitu. Tapi kalau sudah bisa bernubuat, bahwa benar pora begitu ya. Bahasa roh dipahami atau tidak, itu baru kita menyadari, itu ada roh Tuhan di dalamnya. Padahal kalau kita mau belajar dengan benar-benar, karunia roh tidak selalu melulu itu. GKI memandang itu ya. Jadi GKI memandang bahwa karunia itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya, masing-masing berbeda, tapi untuk saling melengkapi. Nah memang ada pengajaran-pengajaran khusus terkait dengan beberapa hal penting, termasuk di dalamnya bahasa roh,
penyembuhan, dan sebagainya. Saya bocoran dikit lah. GKI memandang bahwa karunia-karunia itu ya. Tetapi tidak semuanya akan menerima karunia yang sama. Sekali lagi GKI memandang bahwa karunia itu diberikan oleh Allah kepada masing-masing orang, berbeda satu dengan yang lainnya dan bertahap. Saya mau cerita begini. Katekisasi tahun yang lalu, ini kalau di GKI Klaten, katekisasinya dengan saya, mau baptis, besok retret naik gunung. Saya ajak sekali semuanya ikut. Kalau sekarang, Pak naik gunung. Karena naik gunung itu menjadi sarana untuk belajar banyak hal terkait dengan kasih, kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, satu kali tahun yang lalu saya mendampingi satu orang dari agama yang berbeda. Dia berinisiatif ikut katekisasi dengan alasan khusus. Dia bukan menikah, tapi bukan menikah. Dia datang ke pendeta, dia seperti punya panggilan. Saya sering mengatakan bahwa orang Kristen itu panggilannya beda-beda. Ya, ada yang dari keluarga, ada yang lain dari keluarga. Seperti saya, kakak saya namanya Deso-Deso. Mulyono, Bariman. Karena saya lahir pada masa misionaris dari Amerika, namaku udah keren, Lukas. Oh iya, kakakku, saya Lukas, adikku Andreas. Tapi kakak-kakak yang itu Deso banget gitu. Kemudian orang itu menemui pendeta dan mengatakan, saya itu mendapat seperti panggilan untuk menerima Yesus. Gitu. Tetapi ketika dia cerita, dia mengatakan begini, saya itu yang di atas itu loh, berat. Ngomong Yesus itu berat. Yang di atas, yang mana yang di atas? Tuhan. Gitu. Berat ngomong Tuhan. Sampai pada akhirnya digumulkan dulu, karena kita bukan tipe yang agresif yo, langsung ditangkap begitu ya. Pergumulkan dulu apakah itu betul panggilan. Kalau betul maka kamu ikut kelas katekisasi dulu. Sudah langsung dibaptis. Ikut katekisasi, ikut pelajaran supaya nanti mantep baru kami baptis. Betul? Dalam katekisasi itu dia tidak bisa istilahnya nama Tuhan Yesus. Seperti ada yang gondeli, tahu? Tidak bisa. Tidak bisa, selama ini dia taunya Yesus itu seorang nabi. Gitu. Bukan Tuhan. Tapi itu ada dalam hatinya. Sampai pada suatu ketika di pertemuan keberapa gitu, ketika ya mau tidak mau ya belajar berdoa, belajar begini begitu. Berat awalnya, tapi begitu sampai bisa mengatakan Tuhan Yesus itu seperti deng gitu loh. Seperti sesuatu yang membuka tirai sehingga dia setelah itu bisa mengatakan dengan ringan, dengan syukur. Dan itu diawali dengan dari air mati, ada dari air mata. Ada di antara kita yang begitu sampai bisa mengatakan Tuhan Yesus itu sebuah peristiwa yang bersejarah dalam hidup? Jarang. Ya, kalau kita lahir dari keluarga Kristen. Tapi kalau ada yang berangkat dari pemahaman iman yang berbeda, bisa sampai saat itu. Wah, itu karunia roh saya katakan. Betul kan? Itu karunia roh yang awal ketika kita bisa mengatakan Tuhan Yesus. Ya, dalam Korintus, tanda di mana seseorang sudah menerima Roh Kudus adalah apa? Ketika dengan mulut dan hati percaya dan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Maka dalam formula baptis kan begitu, apakah kamu percaya? Ya, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dibaptis. Itu karunia roh Bapak Ibu, saudara-saudara. Jadi tidak selalu merujuk kepada bahasa roh, nubuatan, penyembuhan, dan lain-lain. Kadang-kadang melalui peristiwa-peristiwa kecil itulah karunia roh itu dinyatakan. Oke, dalam waktu yang pendek ini saya akan mengajak kita untuk menggumuli 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Ayat pasal-pasal 12 tentang karunia, tentang satu tubuh, Yesus kepala tadi. Nah, konteks dari Korintus adalah kota besar, jemaat yang majemuk. Ya, seperti orang Jakarta, kota Jakarta. Bukan hanya orang Betawi kan di sini. Tapi banyak orang pendatang sehingga apa? Majemuk. Ketika jemaat mula-mula berdiri, ya terdiri dari apa? Banyak latar belakang. Ada yang dari Yahudi dengan tradisi Yahudi. Yang dalam remaja saya katakan terkait dengan bebas tapi juga terbatas terkait makanan. Nah, kami dari Yahudi, kalau kami makan itu harus pilih-pilih. Itu najis, itu tidak. Tapi ketika hidup dalam kasih karunia Allah, yang najis itu bukan yang masuk dalam mulut.
Tapi yang keluar dari dalam hatimu itu loh, kan begitu. Tapi bukan hanya orang Yahudi toh, kekristenan di Korintus. Karena kota besar, kota modern, kompleks. Maka dari Romawi, dari Arab, dari Ethiopia ada di sana. Sehingga sangat majemuk. Nah, kemajemukan inilah yang kadang-kadang membuat jemaat-jemaat bimbang. Yang benar mana toh? Maka Rasul Paulus menyampaikan surat ini, surat nasihat kepada jemaat di Korintus. Nah, saya fokus kepada, ada beberapa teks yang diberikan kepada saya. Saya mengambil teks 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13. Di dalamnya kita akan belajar tentang karunia. Mari kita lihat bersama. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dijelaskan di sana karunia-karunia berbagai macam kan. Bisa berbahasa roh, bisa berbahasa manusia. Ada loh orang-orang yang linguistiknya kuat ya, betul ya. Belajar bahasa ini cepat sekali, ada. Bahkan bisa berbahasa malaikat, berarti ada. Maka saya sebagai KI kadang-kadang jangan menafikan, siapa tahu itu benar bahasa roh. Tapi juga tidak tahu benar atau tidak, saya tidak tahu, tidak mau menghakimi gitu. Tapi itu ada, gitu ya. Kemudian bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Dikatakan sekalipun. Tapi semuanya tidak berguna. Tidak ada faedahnya kalau tidak ada kasih di dalamnya. Artinya apa? Karunia roh itu harus berdaya guna. Ya. Saya berharap setelah ini ada tes karunia. Tes karunia itu masih tes karunia yang dasar ya. Nanti masih harus didalami lagi. Nah dari situ harus dihayati, dihidupi. Loh ternyata karunia aku begitu. Kalau di katekisasi kami, yang remaja-remaja itu baru sadar. Loh Pak, ternyata karunia aku iman. Nah iya kita tahu. Iya Pak, iya. Berarti saya harus mendalami. Karunia aku mengajar. Nah kesempatan menjadi aktivis kan begitu. Pak karunia aku itu berdoa. Pemerhati. Komplit, tidak akan sama. Dan itu akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah karunia roh itu akan benar-benar menjadi sebuah karunia bila dia berdaya guna. Tapi kalau tidak ada gunanya, ya untuk apa? Sikap kritis kita sebagai GKI atas bahasa roh yang kemudian menjadi sebuah kewajiban tadi seperti di perumpamaan tadi adalah ketika bahasa roh didengungkan seperti itu, kalau tidak ada gunanya, apakah itu bahasa roh? Apakah karunia? Tidak tahu. Maka dalam tradisi GKI di kebaktian kan tidak dimunculkan itu. Karena apa? Bahasa roh itu sifatnya personal. Bahasa personal dengan Allah, bukan bahasa liturgi. Gitu ya. Sekali lagi saya tidak memojokkan, tapi itu menjadi bagian satu karunia yang tidak harus semua orang memiliki. Ya. Karunia dianugerahkan Allah masing-masing berbeda sesuai dengan apa yang dipercayakan kepada Allah. Tapi catatan pentingnya adalah karunia itu harus berdaya guna. Angkat tangan yang sudah tahu karunianya menurut tes karunia atau penghayatan perjalanan kehidupan. Ada? Angkat tangan dulu. Sudah tahu karunianya? Oke, pembimbing harus tahu. Supaya tahu kekuatannya. Kalau di GKI kan tahu kekuatannya mana begitu. Ini belum tahu. Maka cari tahulah. Kita punya media sekarang ya. Tinggal di Google aja tes karunia. Coba aja. Seperti tes psikologi, ngisi aja. 1, 2, 1, 2, 1 nanti muncul penjabaran di situ. Diulangi lagi beberapa tahun kemudian untuk memperdalam. Nah pesan saya adalah jangan hanya cukup tahu. Kalau cukup tahu itu seperti hamba yang menerima 1 talenta, terus dipendem wae. Tidak ada gunanya. Besok ketika Tuhan datang, jahat loh. Kenapa? Aku kasih kepercayaan tetapi kamu tidak mengembangkannya. Catatan penting ya. Maka pemuda-pemuda Kristen, hai kenailah karuniamu. Tuhan aku sudah menjadi Kristen sekian lama, karunia aku apa toh? Tidak hanya bahasa roh ya karunia itu. Tidak hanya bernubuat, tidak hanya kesembuhan, tetapi banyak karunia dinyatakan kepada setiap orang. Tapi ingat karunia roh itu harus berdaya guna. Nah ini penting. 1 Korintus pasal 13 itu penekanannya kepada kasih. Ya.
karunia itu harus mewujud nyata. Mewujud nyata dalam tindakan kasih. Ayat 4 sampai 10 detail ya. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu begini. Saya begini, beberapa waktu yang lalu kalau di GKI itu ketika sudah dipilih menjadi penatua, dikonfirmasi bersedia, maka ada namanya pembinaan pra-penatua. Ini baru saya buat pola beberapa waktu, dulu enggak ada. Sehingga ketika diminta jadi penatua, banyak yang enggak mau. Nanti bisa dipakai mungkin. Kenapa? Aku enggak tahu tugasnya. Tetapi kalau dibekali dulu, baru ditanya lagi siap enggak, lah itu. Salah satunya banyak penatua yang apalagi yang suka jajan ya. Jajan kesana kemari begitu. Maka kadang-kadang image-nya begitu. Aku enggak punya karunia Pak. Masa sih enggak punya karunia? Tes dulu gitu kan. Ini kalau di GKI kan seperti itu punya karunia, cocoknya di bidang berapa kan. gitu kan. Ada satu penatua yang kadang-kadang begitu. Aku enggak punya karunia itu seperti itu. Ayo kita perhatikan. Buka 1 Korintus pasal 13. Dia terkecoh dengan perkataan Paulus yang mengatakan, kejarlah karunia yang utama. Pernah mendengar? Ya kan? Paulus pernah mengatakan loh, di antara sekalian kejarlah karunia yang utama. Orang berpikir bahasa roh. Orang berpikir kesembuhan. Orang berpikir tentang nubuat. Tapi kalau kita baca 1 Korintus pasal 13, sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan bahasa planet sekalipun, ya kan? Tapi kalau sih, tidak ada gunanya. Kalau saya mengajarkan kepada penatua baru begini, karunia utama itu bukan bahasa roh itu, apa? Kasih. Kasih. Kamu bisa menyembuhkan, kamu bisa mengajar di kelas, kamu bisa berbahasa yang luar biasa, tapi di rumahmu kamu tidak bisa menghadirkan damai sejahtera. Anakmu nakal, jewer gitu kan. Istri beda pendapat, marah-marah, tidak ada kesabaran. Di mana letak karunia rohnya? Paulus mengatakan apa? Tidak ada gunanya. Tidak ada faedahnya. Maka kalau ada di antara kita yang merasa punya karunia gerejawi yang wah luar biasa. Tapi padahal dalam kenyataan sehari-hari berbeda, omong kosong. Tetapi kalaupun kita mungkin seperti jemaat biasa, seperti orang-orang yang tidak punya karunia. Di depan aja, ada loh kalau seperti itu. Saya punya bertahun-tahun dia diminta tapi bergumul. Akhirnya ketika saya datang, Pak Lukas, ya ini jujur aja ya, iya. Saya tidak bisa berdoa. Loh, selama ini ya saya menjadi jemaat biasa saja. Maka kalau jadi penatua bagaimana caranya? Akhirnya saya harus menuntun pelan-pelan, termasuk nanti kalau berdoa kepepet, kepean rapopo. Untuk awal. Tapi sekarang sudah terbiasa. Gitu. Tapi bahwa karunia-karunia yang kadang-kadang mungkin kita tidak pahami bahwa kami menjadi jemaat biasa saja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari bisa menyatakan kasih. Itu karunia yang utama. Ya. Bukan berarti kemudian, ya wis Pak gitu aja. Enggak loh ya. Tapi bahwa kita harus menggali, mengenali, menghayati, menghidupi karunia roh. Tapi karunia roh yang ada pada kita itu harus mewujud nyata dalam tindakan kasih. Ya, tindakan kasih dalam lingkup yang kecil, dunia terkecil kita, lembaga kita, keluarga, sampai lingkup yang lebih luas. Sekali lagi kadang-kadang kita juga terenyuh ya, bahasa Jawa terenyuh itu apa? Aduh, dia terkenal misalnya kan gitu ya. Dia terkenal, dia dipanggil di mana-mana. Dia pengajarannya kalau sekarang yang jadi pendeta artis lah ya gitu ya. Pengikutnya, followernya, wah. Apalagi Instagramable ya. Memang tampilannya cakep begitu kan. Tapi ketika kemudian kehidupan rianya tidak sepadan dengan kasih. Runtuh semua. Ya, runtuh semua. Maka penting hari ini saya mengajak kita untuk mari karunia roh itu harus mewujud nyata dalam tindakan kasih. Ayat 11 sampai 13 ini mengajak kita untuk belajar bahwa karunia roh itu memperlengkapi dan memberi pertumbuhan. Ya. Ayat 11 mengatakan ketika aku kanak-kanak, aku yang ngomongnya seperti kanak-kanak. Kalau ada anak-anak ngomongnya dewasa itu kebablasan. Toh? Ada ya kadang-kadang ada ya.
Anak baru 5 tahun kok bahasanya sudah seperti orang 25 tahun. Tetapi ideal, bukan idealnya. Biasanya kalau anak-anak ya bahasanya kanak-kanak. Semakin dewasa ya belajarnya pelan-pelan. Semakin diperlengkapi ketika SD, SMP sampai SMA diperlengkapi siap untuk merantau. Kuliah misalnya. Sama Bapak Ibu, karunia roh itu tidak langsung berberkan banyak. Nah, saya katakan tadi kalau ada katekisan yang katekisasi, Pak saya tidak punya karunia apa, coba tes dulu. Nah kadang-kadang suka memperhatikan, suka menolong dengan kasih. Wah itu bibit-bibit karunia roh yang luar biasa. Yang mungkin tidak nampak di panggung, betul tidak? Tidak nampak di panggung. Tetapi dalam kehidupan nyatanya Tuhan acungi jempol, saya yakinlah. Itu. Dan itu karunia yang bisa digunakan untuk apa? Gereja sekarang membutuhkan perhatian. Membutuhkan jemaat-jemaat yang mampu merhatikan sesama. Nah ini kritik ya, otokritik untuk gereja kita masa kini. Banyak gereja yang sekarang hanya mengedepankan panggungnya, kan gitu. Sedangkan gereja harusnya menjadi tubuh Kristus yang mewujud nyatakan kasih secara real. Karunia roh itu memperlengkapi dan memberi pertumbuhan. Saya SD tinggal di desa di lereng Gunung Merapi. Saya melayani rajin tetapi ya waktu itu gitar lah, gitar seadanya begitu. Tapi kalau suruh memimpin pujian ya dredeg gitu ya. Keringatnya rakaruan lah begitu. Maka dulu tidak pernah mimpi lah jadi pendeta ojo lah, takut gitu. Beriring dengan waktu, ini saya bagian lagi dengan anak-anak remaja, akhirnya saya mau belajar. Ya. Tuhan, kalau memang Tuhan karuniakan sesuatu yang baik, maka saya mau mengasah. Ketika saya studi teologi, arsitek di Gajah Mada, saya berjumpa dengan GKI di tahun 2022. Dari situ saya homi, kalau di GKI Gejayan di Jogja ada satu GKI yang hidup di sana, isinya banyak pemuda. Nah itu menjadi homi, waktu itu gerejanya belum segede sekarang. Nah disitulah saya merasa bahwa ini waktu saya untuk bertumbuh. Saya SMA suka nulis, jadi orang kayak introvert tapi suka menulis. Sudah laku waktu itu. Akhirnya ketika masuk ke pemuda Gejayan, awalnya ke Gejayan GKI, masuk pemuda, mulai dipercaya kecil-kecil, saya terima. Dengan prinsip belajar. Awalnya dedek, iya. Awalnya gemeter, iya, tidak masalah. Ikut paduan suara, uji mental sendiri. Orang mulai tahu, loh ini ada renungan harian dari Andi Offset kok ada nama Pak Lukas. Ya emang saya. Loh suka nulis toh? Iya. Ayo kasih kepercayaan mimpin persekutuan wilayah. Orang awam. Saya memimpin persekutuan wilayah, diterima. Dari situ kemudian berkembang, diperlengkapi dan diperlengkapi. Bapak Ibu, karunia roh itu tidak stagnan ya, tidak monoton, tetapi memperlengkapi. Memperlengkapi tahu ya. Ya seperti kanak-kanak dulu baru bisa Tuhan Yesus, ya baru itu karunia roh. Tapi lama-lama diperlengkapi, bisa bersaksi, bisa melayani, dan dipakai Allah dengan sangat luar biasa. Nah di akhir saya hendak mengambil sebuah ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu tahu ya. Satu ketika di sebuah brankas ada keributan di antara para perkakas. Ya. Gergaji dengan bangganya, aku paling hebat. Aku bisa memotong banyak kayu. Tapi sang Palu mengatakan, alah berisik. Mending kayak aku, sesekali aja kerja tetapi selesai. Tidak seperti Bor itu. Isinya cuma melubangi saja. Nah Bor tugasnya apa ya dalam melubangi kan? Gitu ya. Melubangi saja. Kemudian masing-masing bertikai. Akulah yang paling benar. Akulah yang paling hebat. Akulah yang punya karunia terhebat. Akulah yang paling bisa merantasi semua pekerjaan. Tapi apakah betul semua pekerjaan itu hanya dikerjakan oleh gergaji? Kan tidak cukup. Palu tidak cukup. Ya satu ketika ada seorang tukang dari Nazaret, ya bahasanya begitu kan. Dia mengumpulkan alat-alat itu, gergaji dipakai untuk memotong yang memang layak dipotong. Serut dipakai untuk menghaluskan kayu-kayu yang ada. Palu sesekali diambil untuk apa?
menyambung satu dengan yang lainnya. Kalau memang ada yang perlu dibolongin, ya dilobangin pakai bor. Tidak bisa kan pakai palu, hancur semua. Sehingga apa? Perkakas-perkakas dengan karakter, dengan fungsinya masing-masing di tangan sang tukang tadi bisa menghasilkan produk-produk yang terbaik. Maka jangan minder kalau aku kok merasa tidak bisa main musik yang wah gitu ya. Ya memang karunia bukan itu. Saya kok tidak bisa nyanyi ya, kalau memang suaranya cempreng ya jangan nyanyi. Malah jemaatnya bubar kabeh kan begitu. Tapi siapa tahu kamu punya hati untuk menyapa. Ini GKI Klaten ya. GKI Klaten itu baru rindu mencari orang-orang yang murah senyum. Sepele ya. Kami itu banyak pendatang. Ya. Banyak pendatang yang kadang-kadang itu dia yang inisiatif. Pak, saya sudah di sini 5 tahun loh. Oh iya toh. Terus aku tidak pernah disapa. Tidak pernah dilibatkan padahal pengen loh. Nah GKI kelemahannya di situ toh. Sedangkan gereja-gereja yang di sana itu sejak awal ya sudah disalami, wah disambut dan meriah. Kadang-kadang hanya dengan senyuman itu kita bisa berpelayanan dengan baik loh. Dipakai oleh Allah untuk menimbulkan bekas-bekas yang orang kemudian rindu bersekutu kembali. Saya masuk gereja itu bukan karena apa, tapi karena nyaman. Begitu masuk ada ruang untuk berekspresi sebagai pemuda, homey begitu. Akhirnya apa? Bertumbuh. Saya bukan dari GKI awalnya. Tapi kemudian menjadi sedemikian GKI. Karena apa? Tinggal hidup berproses di dalamnya. Terakhir, mungkin di mana-mana ya, termasuk di Klaten itu pertumbuhan gereja kan pesat ya. Entah pengajaran seperti apa, apalagi gereja-gereja yang menokohkan seseorang. Itu kencang sekali biasanya. Nah, kita tidak boleh kemudian menutup diri sedemikian rupa loh. Maka kita akan ketinggalan. Ya. Maka GKI jangan juga terlalu memandang sedemikian itu beda kutub. Saya utara, kamu selatan. Misalnya kan begitu. Nah kalau ada orang dengan tipe spiritual tertentu, beribadah, menghayati perjumpaan dengan Tuhan dengan model tertentu, jangan anti. Ya. Tapi kritis perlu loh. Kritis perlu, orang GKI biasanya kritis-kritis kan. Kritis itu mempertanyakan benar tidak ya. Ya ujilah dengan waktu, ujilah dengan buah yang dihasilkan tadi. Kalau hanya penampilan tetapi kehidupan seharinya enggak podo wae lah begitu, enggak apa-apa. Tetapi ketika itu memang baik, ya terimalah gitu kan. Sehingga beberapa gereja kan GKI sudah mulai membuka diri dah. Tipe-tipe spiritual seperti apa. Saya pribadi memakai konsep gereja sebagai taman spiritual. Ada jemaat-jemaat saya yang memang kalau nyembah harus kayak gini-gini. Ya wis lah. Hari Sabtu kami membuka ibadah model ya seperti itu, tapi tetap dengan liturgi GKI, dengan penyesuaian. Ya sudah mereka berasa seperti itu. Dan kadang-kadang mereka kuat di dalam apa? Membangun sesamanya, relasinya bagus. Kepeduliannya keren. Itu yang kita manfaatkan. Akhirnya apa? Tim perkunjungan yang dulu tidak ada setiap Selasa jalan. Bisa 2 tim, 3 tim. Berapa banyak jemaat bisa dijangkau. Yang selama ini mungkin tidak pernah disapa. Gitu. Dan tunjukkan itu di tengah jemaat. Kami 3 pendeta dulu. Satu kali yang mau berkunjung sedikit. Akhirnya apa? 3 pendeta datang semua tapi jemaatnya datang sedikit. Yuk jadi 1 tim aja ya. Kita nyasar ke 1 jemaat berkunjung. Kaget dia. 3 pendeta datang langsung. Ada apa Pak? Gitu kan. Padahal itu dalam rangka apa? Menjenguk jemaat. Ketika pendetanya bisa semua datang bersama-sama. Asik. Gitu. Sekali lagi kita GKI yang berumur 35 tahun ini hidup di tengah perkembangan zaman, ya. Mari dewasa, ya. Roh, bahasa roh, nubuatan, karunia-karunia yang kadang-kadang jarang kita lihat, hargai. Ya. Terimalah selama itu memang tadi berbeda, berdaya guna, mewujud nyatakan kasih. Dan kita harus belajar di dalamnya. Saya sudah tidak mengubah GKI loh ya. Sudah tidak mengubah GKI. Tapi mari GKI juga menjadi gereja yang terbuka. Tidak sedikit-sedikit tidak boleh. Ya. Tidak sedikit-sedikit sesat gitu ya. Tetapi berpikir bahwa itu memang karunia kok. Tapi benar tidaknya ya diujilah dari buah-buah yang dihasilkan. Marilah kita menjadi pemuda-pemuda GKI yang menghayati diri sebagai pemuda yang bukan pemecah belah.
Kebanggaan GKI saya masuk GKI adalah GKI ini gereja komunis yang menyatu dari 3 yang berbeda loh. Dan ini jarang, bahkan di Indonesia mungkin baru satu-satunya 3 sinode yang menyatu. Dan kita menjadi gereja yang dinamis, gereja yang mau bergerak terus menuju jalan Tuhan yang terbaik. Jemaat, dari Jakarta pulang menuju kota kecil Klaten. Jangan lupa bawa oleh-oleh buah untuk anak-anak ya. Mari semua membangun diri menjadi pemuda-pemuda yang keren. Pemuda-pemuda yang dipenuhi dengan karunia rohani dari Allah. Ya, Tuhan memberkati. Saat teduh untuk kita semuanya. Amin. Ya, izinkan saya untuk berdoa sejenak untuk saudara semuanya. Terima kasih Allah untuk kesempatan hari ini Engkau memperjumpakan hamba-Mu sampai di tempat ini dan berita firman-Mu boleh tersampaikan dan kiranya memperlengkapi kami semuanya. Hamba-Mu berdoa untuk pemuda-pemudi di GKI Perniagaan yang mungkin saat ini belum sadar akan karunia roh yang Tuhan anugerahkan. Kiranya di dalam pimpinan-Mu, hamba-hamba-Mu di sini bisa menemukan karunia roh dan mampukan mereka untuk menghayati, menghidupi, bahkan mengembangkan. Sehingga mereka akan menjadi hamba-hamba Allah yang baik dan setia. Ya Allah, kami juga rindu berdoa untuk pemuda-pemudi GKI Perniagaan. Biarlah mereka menjadi pemuda-pemudi yang bertumbuh semakin dewasa di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Sehingga di tengah pilihan-pilihan yang ada, mereka di dalam hikmat Tuhan boleh memilih yang benar, yang terbaik, yang memperlengkapi dan memberi pertumbuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Gereja Kristen Indonesia Perniagaan. Kiranya rahmat Tuhan mengiring sehingga gereja ini tidak hanya sibuk pada dirinya sendiri, tapi gereja yang dipenuhi oleh karunia-karunia roh melalui umat dan menjadi gereja yang berdampak positif bagi lingkungannya dengan mewujud nyatakan kasih kepada anggota jemaat, simpatisan maupun masyarakatnya. Kami berdoa juga untuk GKI yang berulang tahun ke-35. Kiranya Tuhan menolong sehingga GKI dimanapun berada menjadi gereja yang siap menjadi mitra Allah, menghadirkan berita-berita yang benar, berita-berita yang terbaik yang datangnya dari Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pendeta Lukas atas pemberitaan firman-Nya. Mari jemaat semua kita semua berdiri. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan, mari kita bersama dengan umat segala abad dan tempat kita mengucapkan janji iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dengan tema, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang datang, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan mati dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Sekaligus saya ingin menyampaikan berita sukacita. Telah lahir seorang putri dari teman kita, anak pemuda yang berbahagia, dari Indrawan dan Cimaya. Seorang putri atas nama Anya Kaimhe Talia. Telah lahir di
tengah-tengah kita semua. Mari kita mendoakan juga supaya kelahiran ini juga menjadi membawa sukacita bagi Cimaya dan Indrawan. Dan kita doakan biar Cimaya juga cepat pulih. Terima kasih. Tes, oke. Teman-teman, sebentar lagi kita akan sama-sama berdoa, kita akan berdoa syafaat. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman untuk sharing satu dengan yang lainnya, mungkin berdua atau bertiga. Kita tanyakan apakah mungkin mereka memiliki pergumulan dalam seminggu ini, apa yang ingin didoakan. Oke, teman-teman dipersilakan untuk sharing terlebih dahulu.
Oke teman-teman, gimana sharingnya? Sudah tahu apa yang dialami oleh teman-teman pemuda di samping kiri kanannya? Nah, nanti kita akan sama-sama doakan di doa syafaat. Nah, selain itu kita juga ada beberapa pokok doa yang akan kita angkat pada siang hari ini. Yang pertama adalah kondisi polusi di Jakarta. Mungkin teman-teman sudah menyadari semakin kesini itu Jakarta semakin penuh dengan polusi dan banyak juga teman-teman yang kena radang paru, penyakit paru dan lain-lain. Nah, mari kita sama-sama doakan semoga kondisi polusi di Jakarta bisa mereda, pemerintah juga bisa ambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Dan juga semoga semakin banyak lagi yang sadar pentingnya go green dan bisa mengurangi jumlah emisi karbon. Lalu yang kedua, kita akan doakan juga untuk kayak generasi pengurus di KP. Semoga teman-teman yang dihubungi, dikontak untuk menjadi pengurus bisa terpanggil dan bisa mengumpulkannya dengan baik. Lalu kita berdoa juga buat teman-teman yang berulang tahun yang di bulan Agustus ini. Dan juga kita doakan untuk pergumulan teman-teman pemuda yang tadi sudah sharing. Nah, selain itu saya juga ada pengumuman teman-teman. Jadi di minggu ini GKI ada menjalankan satu gerakan. Jadi kita akan saling mendoakan komisi lainnya. Nah, komisi pemuda kebagian mendoakan komisi anak. Dan ini adalah pokok doa dari teman-teman komisi anak. Nanti kita akan sama-sama doakan supaya pengurus bisa lebih kompak, panitia Natal bisa segera terbentuk dan berjalan, kemudian regenerasi pengurus komisi anak periode selanjutnya supaya bisa segera didapatkan, dan juga kita doakan semoga program sex education pada bulan September dapat berjalan dengan lancar. Oke teman-teman, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, sungguh mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh mengikuti ibadah dan kami boleh sama-sama memuji, menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Mengucap syukur juga untuk Pak Pendeta Lukas yang hari ini sudah membawakan firman. Kiranya Tuhan boleh berkati beliau supaya beliau bisa dipakai lebih lagi dimanapun beliau berada. Dan kami juga berdoa Tuhan, lewat firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, kiranya kami boleh mencari tahu apa karunia rohani kami dan kiranya kami boleh mengembangkan itu dan mewujud nyatakannya dalam kasih. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendoakan beberapa pokok doa, kiranya Tuhan boleh jawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan saja. Teman-teman, mari kita sama-sama angkat suara untuk mendoakan pokok doa ini. Pertama, mari kita doakan untuk kondisi polusi di Jakarta. Mari sama-sama kita angkat pokok doa ini. Yang kedua, mari kita doakan untuk regenerasi pengurus Komisi Pemuda. Kiranya Tuhan boleh berkati calon-calon pengurus yang dihubungi, kiranya mereka bisa sungguh menggumulkan panggilan ini. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya kita doakan juga untuk Komisi Anak. Mari kita doakan supaya pengurusnya bisa kompak, kemudian panitianya bisa segera terbentuk, dan regenerasi pengurus periode selanjutnya bisa segera didapatkan. Dan juga kita doakan supaya program sex education-nya bisa berjalan dengan lancar. Mari kita angkat pokok doa ini. Tak lupa juga saya mengajak kita semua untuk mendoakan Anya, anak dari Ko Indrawan dan Cimaya. Mari kita doakan supaya Anya kiranya boleh tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan.
Mari sama-sama kita angkat pokok doa ini. Saat ini saya juga ingin mengundang teman-teman untuk mendoakan pergumulan teman-teman yang tadi sudah sharing. Maka kita doakan supaya Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan dan jalan untuk menghadapi pergumulan yang sedang mereka alami saat ini. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, tak lupa juga kami mendoakan teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Agustus. Sungguh mengucap syukur atas 1 tahun lagi yang Tuhan sudah boleh tambahkan dalam umur mereka. Kiranya Tuhan boleh berkati supaya mereka terus bertumbuh, terus berbuah dalam Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah kami dari pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan boleh pimpin dan Tuhan boleh sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Nats persembahan hari ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14 yang akan saya bacakan. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan mula sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKI Kayu Putih ataupun meng-scan barcode yang nanti disediakan dengan menambah angka 5 di nominal terakhir. Sambil kantung persembahan diedarkan, mari kita angkat pujian dari PKJ. Apalah arti ibadah? Dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh agar serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan, ibadah sejati
kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, inilah kami membawa persembahan kami yang asalnya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati persembahan kami ini. Kami mau serahkan setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini agar persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kami mau serahkan juga ibadah kami sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk khotbahnya hari ini. Semoga teman-teman bisa membawa firman Tuhan pada hari ini. Dan kiranya teman-teman semua bisa segera mengetahui karunia rohani yang dimiliki oleh diri teman-teman. Sehingga karunia rohani tersebut dapat memperlengkapi dan memberikan pertumbuhan iman untuk teman-teman. Selamat kembali ke dalam ibadah kita yang sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Biarlah kita boleh tetap teguh dengan bersandarkan pada lengan yang kekal. indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesal. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Saudara-saudara, mari kita meyakini bahwa karunia roh dinyatakan atas kita semuanya. Dan mari kita pergunakan demi kemuliaan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kini bukalah hati dan terimalah berkat-Nya. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memampukan saudara semuanya mengenal, bertanggung jawab atas karunia Roh Kudus. Sehingga karunia Roh Kudus itu berdaya guna. Karunia Roh Kudus itu mewujud nyatakan kasih. Karunia Roh Kudus itu memperlengkapi dan memberikan pertumbuhan. Sehingga hidup saudara akan senantiasa ada dalam rencana Tuhan. Dan damai Tuhan melingkupi saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Setiap kata dan karyaku, haleluya, amin.
Saat teduh selesai. Oke. Sungguh bersyukur hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan mengenai karunia rohani yang dibawakan oleh Pak Pendeta Lukas. Teman-teman merasa terberkati dengan firman hari ini? Ya, amin ya. Nah, di sini saya sudah bersama dengan teman-teman dari rekan dari GKI Kayu Putih. Mungkin boleh kali ya kita minta mereka maju untuk kita kenalan sama-sama. Mungkin boleh kita di bawah aja kali ya biar lebih santai juga. Ya, jadi hari ini spesial banget karena kita ada pertukaran pelayan antara GKI Perniagaan dan GKI Kayu Putih. Jadi ada yang kita kirim ke sana dan dari GKI Kayu Putih dikirim ke sini gitu. Pasti teman-teman penasaran kira-kira siapa sih mereka ini? Mungkin kita kenal satu-satu dan kita tanya namanya ya. Oke. Masing-masing namanya aja. Oke. Halo semuanya, nama saya Kartika dari GKI Kayu Putih. Halo guys, aku Valen dari Kaput. Halo semuanya, aku Sharon dari Kaput juga. Halo semua, nama saya Anggian. Halo, saya Getsley. Halo, saya Mikael. Halo, aku Gideon. Halo semuanya, aku Christian. Halo Christian. Ya, dan terakhir aku Nanda. Salam kenal semuanya. Halo Nanda. Oke, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat teman-teman yang hari ini sudah melayani. Saya mewakili teman-teman dari GKI Perniagaan mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kiranya boleh menjadi berkat lagi dimanapun kalian berada. Oke, silakan duduk teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan merayakan teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Agustus. Mungkin boleh dibantu nama-namanya. Banyak banget ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang namanya disebut boleh maju ke depan ya. Nanti kita rayakan sama-sama. Ada Maya, Agustin dipersilakan maju. Ada Rian Wijaya, Rian dipersilakan maju. Kemudian Andreas, Agustian, Luis, itu satu orang ya, Luis Lowenta. Ya, Luis Lowenta. Kemudian Cynthia Leonardi, Cynthia ada? Cynthia dipersilakan maju. Kemudian Haris Agus Triani, Cilia dipersilakan maju. Kemudian Ko Andreas Suganda. Kemudian ada Grace Tanuwijaya. Antonius Wijaya, apakah ada? Angela Mariska, ya Angela dipersilakan maju sama Agustin juga ya. Kemudian Francisca Dara, Gustiani William, William Angel ya maksudnya, William Angel maju boleh. Jessica, kemudian ada Agustin lagi, Agustin ada 2 jadi. Oke, kemudian Junisa dipersilakan maju. Charles Christian apa Charles atau Christian? Tasya Agustin, Stefani, Selin, Aurelia Rianto, Nicholas Andrew, Andreas Wijaya, kemudian Ko Alip dan Ko Agus Kurniawan. Boleh Angela sebelah sini dan Agustin sebelah sini. Mungkin dari teman-teman, oh boleh. Ko Getzi, benar bukan? Salah ya kayaknya. Boleh ya Jessica dipersilakan maju, Jessica. Ko Getzi atau Ko Anggian, salah ya. Maaf ya. Mungkin boleh Jessica maju. Mungkin teman-teman boleh lihat kiri kanannya yang belum maju, boleh didorong, ayo maju gitu. Jangan di sini dong, aku kiri. Apakah ada lagi Ko Julius? Semua sudah ya? Kalau gitu mari kita sama-sama akan nyanyikan lagu selamat ulang tahun buat teman-teman kita. Mungkin boleh dibantu Koko lagu selamat ulang tahun. Tolong bantuannya ya. Tiup lilin
boleh tepuk tangannya teman-teman. Ya, ya. Sekarang kita mau tanya-tanya dulu nih. Mungkin dari teman-teman, apakah ada yang ingin didoakan nih di umur kalian yang bertambah 1 tahun lagi ini? Dan mungkin boleh sambil kenalan juga kali ya, mungkin ada beberapa teman yang belum tahu nih nama Cici siapa, oke? Boleh Ci, silahkan. Nama saya Jessica, umur yang ke-29 tahun. Harapannya biar bisa buka usaha sendiri. Oke, biar bisa buka usaha sendiri ya. Nanti kita akan sama-sama doakan. Lalu Angela, silakan. Oke, nama Angela, ulang tahun yang ke-23. Harapan supaya bisa jadi berkat aja sih di mana aja aku berada. Ya, kita doakan supaya bisa jadi berkat. Silahkan Ko Anggian. Nama Anggian, umur 27, sabar, 27. Oke. Mungkin didoakannya supaya sehat-sehat dan pekerjaannya lancar. Ya, sehat-sehat dan pekerjaan lancar ya. Ya, halo, nama saya Sastra Agustin biasa dipanggil. Umurnya 24. Lupa ya umurnya. Umur 24, terus harapannya semoga jadi berkat juga di setiap pelayanan dan juga dimanapun juga. Oke, ini ada sedikit hadiah dari Komisi Pemuda. Semoga teman-teman berbahagia di ulang tahunnya yang Iya, kita sama-sama foto dulu. Oke, teman-teman jangan duduk dulu. Kita mau mengundang Ko Julius untuk mendoakan teman-teman. Oke, silakan Ko Julius boleh doakan teman-teman kita beserta harapan mereka semoga boleh tercapai. Mau usaha sendiri, jelas tadi. Jadi berkat, Jadi berkat. Anggi, sehat-sehat. apa? Sehat-sehat. Rencana merit kapan emang? Oh, belum. Oh ya sehat-sehat. Agustin juga sama-sama pengen sehat-sehat. Mari kita semua boleh berdiri, semua kita sama-sama berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Bapak, kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang Kau limpahkan bagi teman-teman kami selama bulan Agustus ini. Mereka Engkau tambahkan 1 tahun, bagaimana Engkau boleh memimpin perjalanan hidup mereka hingga saat ini. Ketika mereka boleh melihat bahwa hidup yang dipimpin oleh Tuhan ini, dan mereka boleh menyerahkan kembali segala harapan dan cita-cita mereka, Bapak. Kami berdoa juga untuk Jessica, bagaimana dia boleh bergumul untuk memiliki usaha pribadi. Tuhan yang Kau pimpin segala langkah hidupnya, dalam keputusannya, dia boleh menyerahkan segala cita-citanya dalam pimpinan tangan Tuhan, biarlah Engkau juga boleh menyertai langkahnya Tuhan. Berkati juga Bapak untuk Angela dalam kesehatannya, di dalam studinya, ataupun nanti dia boleh meniti karirnya. Bagaimana Engkau boleh memimpin Bapak dalam setiap langkah-langkah hidupnya. Berkati juga untuk Anggi, Bapak kami menyerahkan bagaimana dia juga boleh Kau berikan kesehatan dan segala hal dalam hidupnya Bapak, dia menjadi berkat dalam dimanapun dia boleh ditempatkan. Berkati juga Bapak untuk Agustin, dia berdoa untuk kesehatannya juga Bapak. Biarlah Engkau pimpin segenap anak-anak-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada, mereka menjadi garam dan terang-Mu, dimanapun mereka berada, baik di keluarganya, di dalam pekerjaannya atau dalam studinya. Semuanya ini Bapa, doa yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Teman-teman juga dipersilakan duduk. Oke, teman-teman boleh lihat kiri kanannya teman-teman. Apakah ada wajah-wajah yang asing mungkin yang baru pertama kali hadir di Komisi Pemuda? Apakah ada? Teman-teman tim pengurus, apakah ada teman-teman yang baru pertama kali hadir? Mungkin boleh dibantu lihat. Itu Indi dari Katek. Apakah ada? Itu udah. Oke, kalau tidak ada, terakhir saya ada pengumuman. Gereja kita mulai minggu lalu sudah mulai menggunakan Alkitab terjemahan baru yang kedua. Jadi teman-teman bisa membeli Alkitab terjemahan baru yang kedua atau
mendownload. Sudah ada ya kok di Play Store. Ya, kita bisa mendownload terjemahan Bapak yang kedua. Jadi kedepannya kita akan sama-sama pakai itu sebagai bacaan kita. Oke, selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Gak perlu ya? Apa? Full band. Ya. Mau sekali lagi kita. Mau lagu apa nih? Masih di sini. Masih di sini. Kata Kak siapa itu tadi namanya? Kayulius itu. Kenapa kalian masih mau perform lagi? Kelihatan muka-muka musik om ya? Oh enggak. Bahasa manusia dan bahasa malaikat. Kamu pakai 0,5. Berarti semuanya kelihatan ya? Katanya kayak apaan sih ini masuk? Gak kelihatan gitu loh. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan ganang yang gemerinci. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan.